Kabupaten Bernaung di UPTD SMP Negeri 1 Simpang Mampang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan 3 tahapan dari supervisi. Yang pertama yaitu saya akan melaksanakan terlebih dahulu pra-supervisi dengan rekan sejawat saya, Ibu Sukmawati. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan supervisi atau di dalam kelas dan juga pasca supervisi setelah melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam. Gimana, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, ini kan saya berencana untuk membicarakan tentang supervisi kita besok. Tentang pelajaran apa Bu ya? Kebetulan saya besok mengampu mapel PAI di kelas 81. Oke, berarti pelajaran pendidikan agama Islam Bu ya? Iya. Baik, dalam pelaksanaan supervisi yang nantinya Ibu akan laksanakan, itu tujuan pembelajaran yang ini tentang apa? Kalau tujuan pembelajaran di kelas 8 karena tahun ini sedang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi peserta didik harus mampu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupannya sehari-hari, menerapkannya. Dapat diterapkan di kehidupan peserta didik ya? Iya. Wah, menarik sekali. Baik, dalam kegiatan pembelajaran nantinya, dalam proses pembelajaran tersebut, nanti Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa? Kalau metode yang saya gunakan yaitu PJDL, yaitu pengertian. Jadi peserta didik harus mampu memilah dan memilih yang mana yang dikatakan sifat nafsiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Bermakna nanti di sana ada diferensiasi hasil. Iya. Berarti berbeda nanti hasil dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, nanti Ibu akan saya berikan satu lembar pengamatan dalam pembelajaran. Nanti Ibu fokuskan saja ke diskusi kelompok yang akan Ibu laksanakan besok. Iya. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya, nanti kita setelah melaksanakan observasi, kita akan duduk lagi Bu. Duduk lagi untuk pasca observasi tersebut. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Selanjutnya Ibu mau tahu kehadiran kalian untuk hari ini. Yang pertama sekali Anis datang. Ansar Hawali. Arul kemana? Arul. Dafa Al-Kais. Dian Fahira. Fitriani. Hafiz Rizky Satria. Apa? Rafiki. Muhammad Rifki. Muhammad Yasir. Sakit. Muawazi datang. Nasional. Apakah kalian memahami apa sih desa wisata yang sudah kita tayangkan tadi ataupun tentang desa wisata? Nah, apa sih makna desa wisata? Merawazi? Desa? Desa yang indah. Yang si Pia? Desa wisata? Para masyarakat untuk berlibur, berkunjung. Ya, desa wisata merupakan desa yang memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang memang haus tentang hiburan, tentang pemandangan. Kita untuk selanjutnya langsung kita memasuki materi pada hari ini, karena minggu lalu kita udah siap dengan dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk hari ini di bab kedua kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional
boleh kalian buka buku paketnya di halaman 27. Sudah kan? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zuhra, calon guru penggerak Kabupaten Biren dari UPTD SMP Negeri 1 Simpang Mampang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan proses pasca observasi bersama rekan saya telah hadir, yaitu Ibu Sukmawati SPD. Beliau guru pendidikan agama Islam, dan juga telah hadir Ibu Agustina SPD. Beliau selaku pengajar praktik yang membimbing saya selama ini. Baik, apa kabar Ibu Sukmawati hari ini? Alhamdulillah ya. Ada perasaan yang bagaimana setelah melakukan observasi di kelas sebelumnya? alhamdulillah kalau perasaannya luar biasa ya, karena memang saat kita melakukan sharing itu lepas beban yang ada di pikiran atau beban selalu di dalam belajar. Nah, pada kesempatan ini jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tujuan saya melakukan observasi sebelumnya itu yaitu untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran dalam kelas yang telah Ibu laksanakan itu meningkat, di mana antusiasnya peserta didik dan juga metode-metode yang Ibu berikan apakah sesuai dengan kebutuhan murid yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya. Nah, dalam proses pembelajaran yang sudah berlalu sebelumnya, Ibu ada nggak kendala? Ada nggak suatu hal yang membuat Ibu ingin Ibu bagikan sekarang ini, ingin ditanyakan ataupun Ibu tingkatkan ke depannya? Kalau kendala, alhamdulillah tidak begitu banyak ya, akan tetapi memang kalau dilihat generasi Z sekarang untuk proses belajar mengajarnya sedikit kurang maksimal, karena memang peserta didik itu tidak seberapa antusias, karena mereka kan tipe generasi Z itu lebih sukanya bermain. Oke, baik. Nah, disitulah kekurangannya mungkin dari kita. Berarti minat peserta didik dalam mengecap ya, dan menerima informasi yang kita berikan itu masih kurang ya. Itu Ibu sudah pernah Ibu identifikasi nggak? Ibu sudah pernah menemukan penyebab mereka kurang antusias, apakah dari diri mereka pribadi, dari materi kita, atau dari kita gurunya, atau dari ruang kelas yang kita ajarkan itu? Mungkin kalau untuk dari kelas bisa jadi, karena memang kondisi kelas saya khususnya ruang PA itu kurang menarik mungkin bagi mereka. Dan yang kedua lebih kepada minat peserta didik mungkin dari 1-2 orang yang memang di rumahnya mereka aktif, tapi di sekolah pun bisa kita enak. Tapi ada 2-3 siswa itu yang memang di rumahnya nggak seberapa peduli orang tuanya, sehingga berimbas kepada di sekolah pun mereka cari perhatian dengan kita, sehingga peserta didik sedikit kacau lah, membuat kekacauan di dalam kelas. Berarti ada relasi antara background rumah peserta didik yang dibawa dari rumah itu ke sekolah bagaimana, sehingga dia berperilaku seperti apa dalam kelas seperti itu ya. Iya. Baik. Nah, dalam menghadapi dalam menanggapi kurang antusiasnya peserta didik, itu rencana Ibu bagaimana dalam meminimalisirkan antusias yang tadi kurang itu? Mungkin ya saya sering berunding dengan wali kelas, misal si peserta didik itu, kemudian mungkin keinginan saya ke depan itu lebih banyak membuat media belajar, karena peserta didik sekarang nggak mau lagi yang hanya mendengar saja, tetapi mereka bisa bermain sambil belajar, dan dalam bentuk kelompok pun mereka kayaknya lebih aktif daripada hanya mendengarkan. Baik. Berarti rencana itu tadi untuk manusia bukan
menghabiskan antusias itu memang kurang tadi ya. Untuk mensupport peserta didik, membuat mereka termotivasi, Bu akan membuat media ajar juga lebih menarik mungkin, bisa lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Gak hanya mereka mendengarkan ceramah saja kita, karena kan pendidikan agama Islam itu kan bisa identik dengan ceramahnya ya. Karena itu memang tapi dapat kita buat dengan media ajar yang bervariasi. Baik Ibu, bagus sekali. Ini tentang media ajar, tentang ruang kelas nanti bagaimana di settingnya supaya mereka mungkin nggak bosan atau tempat duduknya Ibu rocker buat literatur atau lain sebagainya Bu. Iya, memang untuk kondisi kelas ya, lebih kita bikin lagi, memang tempat duduknya harus kita proper. Nah, misal kita bentuk literatur atau dalam bentuk kelompok. Karena untuk saat ini mereka belajarnya kelompok ya, yang Iya. kemarin ya, nah itu mereka berwujud dalam diskusi kelompok. Tapi saya melihat bahwa mereka dalam bekerja kelompok itu, walaupun tidak semua nih, dalam beberapa anggota itu karena bercampur antara peserta didik yang mungkin kata dirinya tinggi, rendah dan sedang, gitu kan? Itu mereka dapat bersosialisasi, dapat berkolaborasi. Jadi mereka dapat bekerja sama dengan baik ya, mereka aktif dan luar biasa. Kita fokus lagi untuk media ajar nih Bu. Berarti dalam pembuatan media ajar nanti Ibu akan merancang media ajar yang apakah berbentuk mungkin Ibu akan membuat dalam slideshow atau bagaimana Bu media ajar? Kalau Rencana itu nih? Ya, kalau memang media ajar yang akan saya buat itu memang sejenis dari hasil observasi, kemudian saya sudah melaksanakan observasi, saya sudah melihat bahwa pembelajaran di dalam kelas yang Ibu laksanakan itu secara strukturalnya teruntun, rapi, bagus, dan siswa juga antusias. Walaupun tadi ada yang dikatakan menemukan beberapa siswa yang kurang antusias, ya. Tapi secara keseluruhan bahwa kondisi kelas itu sudah bisa dikuasai dengan baik, materinya tersampaikan dengan baik, dan juga diskusinya berjalan lancar. Wah, secara keseluruhan oke, baik sekali dan luar biasa ya. Nanti semoga saja apa yang Ibu rencanakan untuk media ajar untuk semester ke depannya terlaksana juga dan dapat ada peningkatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.